Sempat sesumbar tidak takut azab dunia, Nikita Mirzani justru sangat ketakutan hingga mengamuk histeris saat dijebloskan ke bilik penjara. Niki menuding sikap Polres Serang, Banten disetir oleh Dito Mahendra, pengusaha tajir kekasih Nindi Ayunda yang melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apa reaksi Nindi atas penangkapan Niki? Benarkah Nindi bergabung dengan sederet musuh besar Niki seperti Tessa Mariska dan Indra Tarigan yang auto menggelar acara tumpengan pasca penahanan Niki? Setelah 2 hari tidur di lantai penjara, bagaimana kondisi Niki? Mengetahui posisi Niki lemah di mata hukum, apakah Sajat Ukra dan Dipo Latif akan merebut hak asuh anak mereka dari Niki? Benarkah pihak Dito mengancam akan melaporkan Fitri Salhuteru, sahabat Niki, lantaran ia gencar menebar opini tentang kong kali kong Dito dengan pihak kejaksaan? Apa kata psikolog tentang sikap Niki yang suka ikut campur urusan orang dan berani menantang sederet pesohor dari Najwa Shihab hingga Agnes Mo? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas perseteruan Nikita Mirzani dengan sejumlah artis dan pengusaha yang menggiringnya ke bilik penjara. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan dia akan disidang? Tidur di ubin beralas tikar, nyamuk-nyamuk gentayangan. Ini dia. Ini dia. Itulah ekspresi kebahagiaan pedangdut Tessa Mariska setelah musuh besarnya Nikita Mirzani ditahan untuk kedua kali oleh Polres Serang, Banten terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pengusaha Dito Mahendra. Oh, tidak ada lah di Indonesia ini orang kebal hukum. Semua sama di mata hukum. Kita penduduk Indonesia, kita kan negara yang berdasarkan hukum. Semua sama di mata hukum. Gak ada orang yang kebal hukum. Kecuali aku, misalnya aku merasa aku kebal hukum, ya terserah aku dong. Aku merasa kebal hukum. Wah, gue kebal hukum. Gue keluar gue kebal hukum. Gak ada yang bisa, misalnya gak ada yang bisa ngenain gue. Ya terserah gue gitu. Tapi kan ternyata kalau gue lagi kena batunya kan apes. Pasti meraung gue. Kayak kemarin teriak-teriak segala macam. Jangan teriak-teriak dong. Kan jagoan, hebat. Harus berani. Kayak gue dong. Gua tahap 2 gue datangin, tahap 2 jam 2, jam 10 gue datang ke jaksa. Tanya ini. Tahap 2 gue jam 2, jam 10 gue datang ke kejaksaan. Aman kok. Iya, histeris marah-marah. Aku pikir tadinya tuh malam-malam kan aku lihat. Aku pikir aku ini lagi ada yang main sinetron. Kok sinetronnya tuh ini banget gitu, cocok banget gitu, pas banget gitu. Kayaknya kalau lagi sinetron itu kayaknya gila puas deh itu produser. One take show, langsung stop. Bagus banget. Kalau aku sih itu benar-benar menjiwai dari hati loh itu teriakan itu. Bagus itu karena memang dia kan sinetron handal. Jadi dia benar-benar, tapi aku nggak tahu apa itu dia main sinetron apa beneran. Itu yang aku harus tanyain nanti ya. Kalau aku sempat ngobrol sama dia, aku tanyain, lu main sinetron atau beneran apa enggak sih gitu. Karena aku lihat banyak banget tersebar, dia lagi histeris. Mungkin juga nggak nyangka kali, kaget ya. Kaget. Yakin nggak dengan ditahannya Niki akan berubah nih Kak? Insya Allah mudah-mudahan ada perubahan. Karena bagaimanapun juga semua orang pembelajaran itu kalau orang udah mentok pasti ada pembelajaran. Sama lah kayak kita terus ada di jalan. Begitu kita mentok pasti kita balik arah. Kecuali kalau kita misalnya mau coba mentok ya lu apes. Aku rasa ini pembelajaran yang baik. Mudah-mudahan bisa lebih dewasa. Tapi udah dewasa udah tua pula ya kan. Mudah-mudahan ini pembelajaran yang lebih baik. Pembelajaran yang lebih baik karena apa? Dari dulu-dulu kan kita udah tahu lah. Apa yang kita perbuat pasti kita akan panen hasilnya. Dendam kakak sama Niki dengan perseteruan yang kemarin dengan anak kakak, dengan kakak juga? Kalau dendam, sakit hati, sedih semua ada. Namanya anak ya. Anak yang dibully, anak kita yang kita merasa yang kita besarin capek-capek,
dibully sedemikian rupa seperti hantu, seperti Sadako, mukanya segala macam. Ya kalau sakit aku. Sakit tapi begitu aku bisa bawa, misalnya aku sambil ketawa, tapi kalau aku ingat aku sakit banget karena anakku traumanya tinggi banget di situ. Hampir setahun anakku trauma untuk tidak melihat handphone, untuk tidak main sosmed, sampai sosmednya benar-benar dia kunci dan segala macam. Traumanya tinggi banget. Di situ aku sedih banget. Anak aku yang tadinya lincah, yang tadinya ceria, begitu-gitu jadi pendiam. Kita bawa handphone pasti dia tanya, dia marahin. Oke, coba karena dimarahin. Dalam video itu, Niki yang sempat sesumbar tidak gentar masuk penjara, bahkan belakangan mengaku tidak takut pada azab dunia dan akhirat, justru ketakutan hingga mengamuk histeris saat hendak dijebloskan ke sel tahanan. Tapi kali ini Dewi Fortuna tidak lagi berpihak pada Niki. Masa-masa tertawa lepas sambil mengejek musuh-musuhnya di Instagram seolah sudah berakhir anti klimaks bagi dirinya. Maka para pesohor yang menjadi musuh besarnya pun ramai-ramai berpesta. Menjadi narapidana, mencret 7 turunan, tidak ada yang peduli. Kita sekarang tumpengan dari mami online. Sudah 2 hari 2 malam tidur di ubin beras tikar. Bilang terzolimi sih iya benar. Kayak aku juga kan sebenarnya bermasalah juga sama dia ya. Bermasalah sama dia. Ibu saya diserang habis-habisan. Saya diserang habis-habisan. Saya dikatain yang enggak. Terus saya sudah disidangkan 8 bulan lalu loh. Udah disidangkan 8 bulan lalu. Terus dia sampai sekarang juga belum disidangkan. Nah itu makanya tadi saya ke Polres Jakarta Selatan untuk mengejar kasus saya, mentersangkakan dia. Dan tadi saya udah dapat surat, udah digelar, dan mungkin statusnya akan naik ke tersangka. Kalau si Mamisa ini sebenarnya sangat kasihan, sangat kasihan. Dia ini korban yang ditonjok, yang dipukulin, dianggap bersalah, hancur-hancuran, habis-habisan dia di penjara. Dan doanya dia ini didengar Tuhan loh. Kalau ditanya pendapatnya ya munafik lah kalau dibilang nggak senang dengan berita seperti ini, gitu. Itu baru dari kasus orang lain. Bagaimana dengan kasus Mami sendiri nanti yang notabene Mami sendiri yang melaporkan, itu mungkin lebih ini lagi. Ini bukan dendam ya, bukan, karena dendam itu berbeda dengan kita lapor balik gitu loh. Kalau ini kan hukum ya, jadi memang harus dia jalanin karena apa yang diperbuat itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau menurut Mami, nih ya, kalau menurut Mami ya, kalau dibilang hati manusia ya tetap kasihan juga sama anak-anaknya. Tapi apakah dia dulu berbelas kasihan sama Mami, sedangkan Mami adalah tulang punggung keluarga. Tidak bermaksud berbahagia di atas penderitaan Niki, Tessa Mariska, selebgram Isa Zega, serta pengacara Elsa Syarif dan Indra Tarigan mengaku hanya menggelar tumpengan sebagai wujud rasa syukur atas doa-doa mereka yang diijabah Allah. Sekian lama merasa dizolimi oleh Niki, Tessa dan kawan-kawan akhirnya lega karena hukum akhirnya tidak tebang pilih dalam menangani kasus Niki. Saya sih nggak punya persoalan sama dia, saya nggak ada hubungan apapun. Saya itu hanya lawyer, kuasa hukum dari Sajat. Tapi dia begitu nekatnya menyerang saya, dan ternyata pertama saya agak gimana gitu, kok menyerang yang saya pikir serangannya tuh terlalu sadis terhadap orang yang tidak bersalah, tidak pernah membuat kesalahan sama dia. Nah, katanya dia ternyata memang punya karakternya demikian, sehingga saya pikir ya udah saya aja. Nah, ternyata ada dia juga melakukan penyerangan mungkin pada Dito mungkin, dan tentunya hukum itu kan nggak mungkin salah ya dalam dia melakukan itu. Soal penahanan itu risiko aja, perbuatan harus ada berani bertanggung jawab. Kalau berbuat ya berani bertanggung jawab gitu. Hati kita sakit sebenarnya, sakit banget sebenarnya hati kita. Terus yang kedua, dia bilang pernah saya tidak kooperatif. Kapan saya nggak kooperatif? Saya sebelum dipanggil Polda hari Senin
Hari Minggu saya kabarin. Belum ya. Hari Senin saya dipanggil, hari Minggu saya kabarin penyidiknya. Besok saya datang jam 9 pagi, padahal jadwal saya jam 11. Oke, yang kedua, barang bukti. Diminta barang bukti sama penyidik. Saya serahkan barang bukti saya langsung. Nah dia tidak mengakuin kalau itu Instagram dia. Dia bilang apa? Itu Instagram fans saya. Benar kan, Dek? Nah, berarti di sini dia menghilangkan barang bukti, hukumannya lebih berat lagi loh. Nah, dan dia sempat dipanggil sama penyidik Polres Jakarta Selatan selama 3 kali, datang cuma sekali, dan dia bantah. Dan dia bilang dia enggak kenal saya. Padahal saya pernah menjadi bintang tamunya dia. Berarti kebohongannya banyak sekali. Sekarang kalau misal saya kan memang sekarang udah diponis nih. Ya kan tadi kan banyak netizen nanya, lu kan udah diponis segala macam. Tapi kan belum ingkrah. Saya masih upaya hukum. Elsa Syarif yang pernah membela Sajat Ukra mantan suami Niki sempat didamprat di sebuah acara talk show 4 tahun lalu. Marwah Elsa sebagai pengacara senior yang banyak menangani kasus artis seolah rontok ketika di muka umum dirinya diperlakukan kasar oleh Niki. Aksi saling lapor polisi pun sempat terjadi, namun endingnya bisa ditebak. Seperti halnya Tessa Mariska, Isa Zega, dan Indra Tarigan, Elsa hanya bisa mengelus dada ketika laporannya terhadap Niki seolah mentok di tingkat penyidikan. Bahwa orang yang menzalimi orang, yang saya lihat sendiri bagaimana klien saya, pertama Sajat yang tidak bisa bertemu dengan anaknya, dia juga menzalimin anaknya juga. Dan kemudian saya lihat Isa bagaimana dalam bulan puasa dia ditahan, dan sebetulnya dia korban yang dipukul sampai babak belur. Itu banyak sekali orang yang zolim, dan dalam bulan puasa dia berdoa terus ini Isa. Dan saya yakin cepat atau lambat pasti Allah turun tangan. Dan inilah Allah turun tangan. Masing-masing punya cerita berbeda soal Niki, tapi endingnya sama. Demikian pula Chris Hatta yang sempat adu kekuatan di ranah hukum dengan Niki, namun akhirnya pasrah ketika laporannya mandek di divisi Propam Mabes Polri. Dendam lah ya, sampai detik ini pun juga masih. Kadang kalau mood saya lagi baik ya doanya bagus, kalau mood saya jelek ya doanya juga jelek gitu. Tapi kalau kita tarik waktu dulu ya, waktu saya lagi kesal-kesalnya itu sama mereka-mereka, saya mendoakannya ya mereka benar-benar kasih pelajaran sama Tuhan gitu. Sebenarnya ini yang udah pernah aku doakan juga ya di saat aku lagi kena masalah dulu kan, karena nggak tahu kenapa ya dia mencampuri banget gitu ya. Kalau diinget-inget, kalau di saat dulu sih aku bilangnya aku yakin banget. Jadi dalam doa aku gitu ya, aku yakin banget tuh akan balas satu persatu gitu orang yang pernah membuat aku yang menderita kayak gini, yang membuat aku yang malu kan gitu. Mungkin ini salah satu jawaban kali dari doa-doa aku di dalam dulu. Jika disebut satu persatu, daftar artis dan pesohor yang masuk barisan sakit hati akibat perbuatan Niki memang masih panjang. Di antaranya Dewi Persik, Rizky the Titan, hingga sederet ulama. Chris Hatta sempat gembira ketika Niki diciduk di sebuah mall Jakarta Pusat Juli lalu. Namun, kecewa berat ketika sehari kemudian Niki mendapatkan penangguhan penahanan. Lantas, apakah sekarang kuasa hukum Niki auto gercep mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan? Salah, kalau proses hukum kita ikutin aja. Doain. Nah ini doa yang bagus. Anda mendoakan Niki bebas. Doain aja mungkin 1-2 hari bebas ya. Setiap orang ditahan itu pasti ada alasan. Yang pertama itu adalah rujukannya pasal. Pasal perbuatan tindak pidana. Pasal perbuatan tindak pidana dalam kasus ini adalah pasal 27 ayat 3. Kalau pasal 27 ayat 3 itu pasal yang tidak bisa ditahan. Tindakan penahanan oleh jaksa penuntut umum tersebut sudah merupakan sebuah tindakan yang tepat, mengingat jaksa penuntut umum diberi kewenangan untuk melakukan penahanan demi kepentingan penuntutan. Nah, kita tahu bahwa Nikita Mirzani cenderung tidak kooperatif, cenderung menentang petugas, dan itu terbukti ketika pada tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan oleh Polres Serang Kota. Suatu perbuatan
pelanggaran hukum memang sama di mata hukum, tetapi rasanya sangat berlebihan sih menurut saya dengan apa yang kita alami hari ini. Ada dalil barang siapa menuduh dia harus membuktikan. Ya. Betul. Jadi kalau dia tidak bisa membuktikan tuduhannya, itu bisa menjadi sebuah tindak pidana sendiri. Itu artinya menyebar fitnah. Kan gitu, menyebar kabar bohong, dusta. Jadi saya kira tuduhan itu ditujukan kepada pihak kejaksaan, sehingga pihak kejaksaan perlu mengklarifikasi hal tersebut. Tetapi ini tuduhan yang sangat serius dan kita perlu membuktikan tuduhannya. Jika tidak, ini bisa menjadi sebuah pidana tersendiri tentu oleh pihak kejaksaan. Tentu saja, barisan musuh besar Niki berharap Niki tidak dibebaskan dari Hotel Prodeo. Mereka berterima kasih kepada Dito Mahendra yang sukses bikin Niki menjadi pesakitan. Padahal Dito tidak berurusan secara langsung dengan Niki. Dalam kasus perseteruan Nindi Ayunda dengan Askara Parasadi Harsono, mantan suaminya, Niki hanyalah orang luar. Tapi di Instagramnya, Niki menyerang Nindi dan Dito yang terlibat kasus dugaan penyekapan mantan sopir Nindi. Kata-kata yang ditulis Niki, baik di Instastory maupun live IG, diduga mengandung unsur pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Tidak terima harga dirinya seolah diinjak-injak Niki melalui cuitannya, Dito melaporkan mantan terpidana kasus penganiayaan itu ke pihak berwajib. Setelah laporannya naik ke tingkat sidik dan Niki ditetapkan menjadi tersangka, Dito harus menunggu 1 tahun untuk melihat Niki histeris digiring ke tembok derita. Tapi mengapa pihak Niki menduga keras adanya kong kali kong antara Dito dengan Polres Serang dan Kejaksaan untuk menghancurkan Niki? Kasus yang dilaporkan itu tidak kepada seseorang yang bernama DM, tapi kepada E. Jangan lupa, kalau Anda tidak membaca SP2HP, Anda tidak tahu ada keterkaitan apa di persoalan ini. Jadi tolong siapapun juga terkait kasus, apakah ada kaitan kasus yang ada di Serang dengan seseorang yang ada yang melaporkan Niki, adanya di SP2HP. SP2HP itu surat pemberitahuan hasil penyidikan. Di situ disebut nama-namanya. Saya tidak perlu siapa nama-namanya, Anda tanya kepada polisi. Apakah betul seseorang ini bagian dari saksi yang diperiksa? Paham ya? Supaya Anda jangan, oh ini nggak ada kaitannya, Serang nggak ada kaitannya dengan sana. Permasalahannya nggak ada urusannya sama dia gitu. Yang lapor itu bukan dia, prinsipalnya bukan dia. Ya, kenapa dia heboh? Bisa kata ngatur hukum? Iya, nggak boleh. Laporannya dia banyak loh, di selatan aja ada 5 loh. Bagaimana dari awal nih kita dilaporkan, ditertapakan, digerebek, ditangkap, ya kita bukan orang bodoh lah. Kita sudah tahu bahwa mungkin ada perlakuan khusus untuk kasus yang sedang dialami oleh Nikita. Saya kira begini ya, setiap orang yang memperjuangkan hak-hak hukumnya tentu berharap bahwa hak-hak hukumnya dipulihkan ketika dilanggar. Saya kira klien kami secara umum telah menyerahkan kepada kuasa dan kami berpendapat bahwa proses yang ada sekarang sudah pada jalur yang sangat tepat dan benar, dan berharap proses tetap berlanjut hingga proses persidangan dan nanti putusan vonis nanti. Tapi nanti kami sama Mami Isa berjanji nanti kalau sidang pertama kami datang. Kalau misalnya memang udah ditahan, ya Mbok sabar, jalanin aja. Banyak berdoa, semoga kedepannya jadi lebih baik lagi, jangan cari musuh lagi gitu. Makanya maksud aku buat dia juga, ini pesan aku khusus buat dia, jangan ikut-ikut campur bukan urusannya dia. Betul. Lantas seperti apa kondisi Nikita Mirzani setelah 3 hari menjadi pesakitan? Apa kata psikolog tentang karakter Niki yang suka ikut campur urusan orang?